Hai guys, nama aku Uti. Kali ini aku akan membawakan alur cerita drama Korea yang berjudul Backstreet Rookie episode 1. Drama ini diawali dengan diperlihatkannya seorang yang bernama Daehyung. Daehyung yang mau ketemu sama pacarnya tiba-tiba melihat ada anak kucing yang terjebak di dalam selokan. Ia membantu anak kucing itu untuk keluar sampai membuat baju dan tangannya jadi kotor. Karena sedang terburu-buru, ia pun memberikan anak kucing itu pada 3 gadis SMA yang menyaksikannya saat menyelamatkan anak kucing itu. Di saat yang bersamaan, Setbyul juga sedang terburu-buru meninggalkan sekolah. Mereka berpapasan dan saling bersenggolan tapi tidak sampai jatuh. Akhirnya Setbyul sampai. Ia langsung menurunkan celananya sambil mengatur nafas. Di belakang ada anak gadis yang mau menyerangnya. Ia berbalik dan langsung menendangnya. Temannya yang bersama mereka langsung mendekat. Setbyul menanyakan arti dari bunga Cina pada mereka dan menjanjikan akan melepaskan siapapun yang bisa menjawab. Gadis-gadis itu malah nggak mau menghiraukannya dan membentuk formasi burung jenjang. Salah seorang dari belakangnya menjawab dengan benar, "Penolakan!" dan Setbyul pun membebaskannya untuk pergi. Para gadis yang menahan temannya mulai maju dan dengan mudahnya ia bisa mengalahkan mereka semua. Dan yang terakhir yang ia kalahkan adalah ketuanya. Setbyul memberikan beberapa tinju dan yang terakhir tendangan. Ternyata mereka hanya ingin Setbyul bergabung dengan geng mereka. Dan karena sudah kalah, gadis itu tidak akan memaksakan Setbyul lagi untuk bergabung. Mereka mengakui kalau Setbyul pandai berkelahi. Setbyul berjalan bersama temannya sambil membicarakan betapa hebatnya Setbyul tadi saat bertarung. Setbyul mendadak berhenti saat melihat buket bunga. Tapi menurut temannya, mata Setbyul mengarah ke pria yang membawa bunga. Kata Setbyul, ia suka bunga dan ingin mempunyai toko bunga kelak. Temannya malah ingin buket uang. Dan ternyata pria yang membawa bunga itu adalah Daehyung yang sedang bersama dengan pacarnya. Pacar Daehyung merasa terganggu dengan bau Daehyung. Daehyung menceritakan tentang pengalamannya menyelamatkan anak kucing tadi. Pacarnya merasa kalau ia sangat hebat. Tapi kok malah diputusin? Pacar Daehyung meninggalkannya setelah mengembalikan boneka beruang dari Daehyung. Daehyung yang patah hati akhirnya mabuk-mabukan di depan sebuah minimarket bersama boneka beruangnya. Sementara itu, Setbyul bersama teman-temannya sedang duduk di tangga. Mereka mau merokok tapi malah kehabisan. Saat itulah Daehyung lewat sambil membawa bunga dan menggendong boneka beruang. Ia yang merasa patah hati membuang beruang dan bunga itu di tempat sampah sambil ngedumel. Saat Setbyul dan temannya melihatnya seperti orang bodoh, dilihat seperti itu membuat Daehyung gak nyaman. Padahal ia mau lewat sana, apa harus mengambil jalan memutar? Setbyul sweet bersama teman-temannya. Saat Setbyul kalah, ia langsung didorong ke Daehyung. Ups, hampir aja mereka tabrakan. Dengan gaya seksi dan sangat menggoda, Setbyul minta Daehyun untuk membelikan mereka rokok. Daehyun menolak dan malah membentak mereka. Namun itu tidak ngaruh. Setbyul tetap meminta dan akhirnya Daehyun membelikannya. Ia menyerahkannya pada mereka sambil menasehati agar sebaiknya mereka berhenti karena itu tidak baik untuk tulang. Ternyata yang Daehyun beli bukanlah rokok, tapi malah permen. Daehyun jalan menaiki tangga dan menasehati kalau mereka jangan menyia-nyiakan masa muda. Mereka boleh merokok kalau mereka sudah dewasa. Setbyul memanggil Daehyun lalu berlari dan melompat terbang ke arahnya. Setelah sampai, Setbyul langsung mencium Daehyun dan berterima kasih karena telah mencemaskannya. Daehyun orang pertama yang memintanya berhenti merokok. Dia meminta nomor Daehyun. Tanpa sadar, Daehyun memberitahukan nomornya.
Saat tersadar, ia membantah kalau itu bukanlah nomornya. Namun telat, Setbyul sudah menyimpannya. Dia lalu menyuruh Daehyun untuk berhati-hati. Dia nggak tahu apa yang akan ia lakukan pada Daehyun. Setbyul hanya bercanda. Dia akan menelepon Daehyun nanti malam dan berpesan agar Daehyun nggak akan memblokir nomornya. Lalu ia berpamitan. Daehyun memiliki minimarket dan ia sendiri yang menjaganya. Pembelinya kebanyakan gadis SMA yang setelah membeli sesuatu mereka pada meminta foto. Ayahnya saja sampai gedek melihatnya. Masa cuman beli permen karet pada minta foto? Tapi menurut Daehyun itu adalah salah satu bentuk promosi yang bagus. Ayah sih menyadari karena mereka bisa membayar listrik berkat para penggemar Daehyun itu. Ayah mendadak sakit dan Daehyun merasa cemas melihatnya. Ayah mengeluhkan pekerjaannya yang menjaga toko semalaman dan membuatnya kelelahan. Ia menyarankan agar Daehyun mencari pekerja paruh waktu. Ayah lalu dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang ke Daehyun dan ibunya kalau ayah menderita gastritis akut yang diakibatkan oleh stres. Lah, ibu kan nggak tahu maksudnya apaan, gastritis akut. Dokter lalu menyederhanakan kalau gastritis akut adalah gangguan pencernaan. Nah, baru ibu ngerti. Si ibu malah mukul-mukul ayah mulu, timbang gangguan pencernaan doang. Ia lalu menyuruh Daehyun untuk menjaga ayah dan menusuk jarinya menggunakan jarum, sementara ia akan menjaga toko. Setbyul mendatangi sekerumunan siswa SMA yang sedang berantem. Ia berteriak memaki mereka. Mereka lalu maju dan menyerangnya. Setbyul berlari dan menerbangkan mereka semua ke atas sampai ada yang nyangkut di genteng. Ada-ada aja Setbyul itu. Ia lalu menghampiri 4 siswa yang tidak ikut maju. Tiba-tiba, para siswa yang sudah ia terbangkan tadi menjatuhkannya dan yang lainnya langsung melompat menimpanya. Mendadak tubuh Setbyul bersinar dan sekali lagi ia melemparkan mereka semua sampai habis. Seperti lalat berjatuhan. 4 gadis yang tadi langsung membuka formasi. Gadis yang paling belakang melempar sekaleng kopi ke arah Setbyul. Dengan santainya, Setbyul menangkapnya lalu meminumnya. Setelah habis, Setbyul lalu meremasnya dan membuangnya. Gadis yang melempar minuman tadi melarikan diri. Setbyul mengejarnya sambil berusaha untuk meraihnya. Mereka terus berlari sampai berakhir di atap. Gadis itu mengajak Setbyul untuk segera menyelesaikannya. Katanya, wanita sejati bicara dengan tinjunya. Setbyul menanyakan arti dari mawar liar. Gadis itu tidak peduli entah tertunduk dirinya atau membuatnya menangis. Mereka lalu bertarung. Gadis itu bukan lawan yang mudah. Ia berhasil melukai wajah Setbyul dengan tendangannya. Setbyul tidak menyerah. Ia menyerang balik dan menendangnya. Awalnya gadis itu masih bisa berdiri, tapi tidak lama kemudian ia terjatuh. Setbyul memberitahu kalau mawar liar adalah melambangkan cinta antara saudara. Daehyun mengajak ayah pulang. Lah kok tangan ayah sakit sampai dikasih alarm seling segala. Di sana ada kakaknya yang mengambil beberapa makanan di kulkas. Daehyun berteriak memanggilnya pencuri makanan dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Kakak Daehyun tidak peduli. Ia juga akan melaporkan Daehyun karena tidak membayar investasinya. Daehyun berteriak bilang akan membayarnya akhir bulan. Kakak Daehyun melihat tangan ayah dan jadi merasa cemas. Ayah senang dengan perhatian putrinya dan sesumbar kalau dia adalah pria sejati dari Busan. Kakak Daehyun malah mulai memukul pundak ayah. Kelakuannya kayak ibu ya. Dan menyuruhnya untuk membuatkan kimchi soalnya menantunya pingin makan itu. Ia lalu pergi sambil membawa semua makanan yang sudah ia keluarkan dari kulkas tadi. Daehyun sampai menyebutnya pencuri gara-gara saking kesalnya. Daehyun lalu menyuruh ayah untuk istirahat sementara ia dan ibu akan bergantian menjaga toko. Daehyun kembali ke toko. Di depan sudah ada banyak gadis yang menyambutnya kembali.
sambil memuji seberapa tampannya ia. Pukul 7.30, Daehyun kembali ke toko dan menggantikan ibu. Ibu mengeluh sakit punggung. Semalaman hanya ada satu pelanggan, itu pun hanya mengembalikan uang. Ibu tidak tahu cara memasukkannya dan meletakkannya di sana. Padahal Daehyun sudah mengajarinya seenggaknya 10 kali. Pukul 16.30, Daehyun membuang sampah ke depan. Beberapa siswi sudah pulang sekolah. Ia buru-buru masuk dan berkaca. Para siswi itu masuk dan membeli snack, yang beli satu gratis satu. Pukul 01.00, Daehyun mengambil beberapa produk makanan yang sudah kedaluarsa. Dia frustasi soalnya ada banyak banget. Sambil makan, dia melihat grafik penjualan yang menurun banyak. Pukul 08.00, ibu datang. Kirain mau menggantikannya, tapi ternyata hanya mengantarkan pakaian dalam dan menyuruhnya kembali menjaga toko karena ibu harus ke Busan. Saudaranya mau membeli polis asuransi. Daehyun mengeluh, ia sudah menjaga toko 2 hari tanpa istirahat. Tapi ibu tidak peduli dan ia menyuruh Daehyun untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Lah, penjualan mereka aja menurun, gimana mau cari pekerja paruh waktu? Dan si ibu malah salah membawakan pakaian dalam. Yang ia bawa malah punya si ayah. Aduh, ibu. Pukul 14.00, Daehyun makan di luar. Ia merasa mengantuk sekali. Matanya udah kayak mata panda. Para siswi pulang sekolah. Mereka membeli beberapa makanan dan minta foto seperti biasa. Daehyun capek banget dan merasa harus mencari pekerja paruh waktu. Ia lalu membuat pengumuman dan menempelkannya di luar. Pukul 20.00, Daehyun sudah mengantuk sekali karena dia bekerja sendirian selama 36 jam tanpa istirahat dan akhirnya ia tertidur. Setbyul berjalan dengan gaya seksi menuju toko Daehyun sampai membuat para pria yang dilewatinya ternganga. Ia mengetuk meja Daehyun dan membangunkannya. Daehyun yang baru bangun gak ngeh kalau ada Setbyul di sana. Dikiranya Setbyul adalah pelanggan, tapi ternyata mau melamar pekerjaan menjadi pekerja paruh waktu. Ia sampai lupa kalau ia menempelkan pengumuman di luar. Ia menyuruh Setbyul untuk duduk sementara ia mengambilkan minum. Nggak tahu kenapa, ia merasa merinding, dadanya sakit seperti tertusuk belati. Ia lalu ingat kalau sebelumnya, ia sudah pernah bertemu dengan Setbyul 3 tahun yang lalu. Setbyul yang masih SMA menyuruhnya untuk membelikan rokok lalu menciumnya. Setbyul menghampiri Daehyun. Ia membawa minumannya sendiri. Daehyun membaca resume Setbyul. Ia berpikir kalau Setbyul tidak mengingatnya dan ia berniat membuatnya segera pergi. Ia memperingatkan kalau pekerjaan itu untuk shift malam. Setbyul memberitahu kalau ia aktif di malam hari. Daehyun mengingatkan kalau Setbyul wanita. Bekerja sendirian di malam hari bahaya. Tapi Setbyul meyakinkan kalau dia pandai berkelahi. Daehyun mencari alasan lain. Dilihatnya rumah Setbyul jauh. Setbyul malah senang karena ia tidak perlu pulang. Daehyun memperhatikan wajah Setbyul yang terdapat plester. Ia yakin kalau itu adalah simbol kekerasan. Ia meyakinkan dirinya kalau Setbyul tidak lolos. Setbyul melihat kalau Daehyun nampak lelah dan menawarinya teh herbal miliknya. Awalnya, Daehyun ragu untuk meminumnya, tapi setelah melihat Setbyul meminumnya, ia menjadi tidak ragu lagi dan ikut meminumnya. Apalagi aromanya dan rasanya enak. Kebetulan Setbyul juga mau pergi ke toilet. Daehyun terbangun dan terkejut melihat ada banyak orang di toko. Setbyul juga sedang melayani pembeli. Ia menghampiri Setbyul dan menanyakan yang terjadi. Setbyul bertanya, apa dia sudah bisa mulai bekerja besok? Daehyun yang memang tidak ingin memperkerjakannya meminta maaf dan mengatakan kalau besok dia masih ada wawancara. Setbyul langsung menangis dan menyita perhatian semua pelanggan seolah Daehyun menjahatinya.